Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres dan anggota. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Al-Amin Piliang di Mekau. Alhamdulillah, karena beliau baru di Kabupaten Tanah Datar dan melaksanakan suku keliling, dan itu semua tentu sesuatu yang patut kita apresiasi bersama. Jadi pagi ini kita ganti wirid kita dengan perkenalan dengan beliau, dan kita juga mohonkan kepada beliau memberikan beberapa arahan terkait dengan tugas-tugas beliau di sini. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin Piliang, para asatid, para nenek mama, tokoh adat, tokoh ulama, sesepuh. Kalau di Jawa namanya sesepuh, kalau di sini apa ya? Orang tua kami, guru kami, anggota Polres Tanah Datar yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan dari mati sementara. Jadi perlu kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Terlebih Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa beribadah, di mana ibadah sholat subuh ini Pak, kalau kata Ustaz, ini sholat yang paling berat. Paling berat. Mudah-mudahan yang paling berat saja bisa, apalagi yang agak sedikit ringan, yang nanti-nanti kayak zuhur, asar. Karena Ustaz bilang Pak, kata Ustaz, kalau seandainya orang tahu pahala daripada sholat subuh berjamaah, maka dia akan berjalan ke masjid dengan merangkak. Karena saking beratnya Pak, pahalanya besar sekali. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau, tangisan doa, risau beliau, sehingga kita sekarang mengenal agama Islam. Bapak Ibu yang mulia, para sesepuh, sebenarnya bukan arahan Pak, dan juga bukan perkenalan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya baru, kalau dihitung kerja kantor itu baru hari ini hari ketiga saya masuk sekolah. Masuk sekolah baru hari ketiga. Alhamdulillah bisa silaturahim ke masjid ini, dan sebenarnya bukan arahan Pak Ustadz. Saya secara pribadi dan juga teman-teman dari Polres ini mau mengajak kita ini untuk berpikir bersama. Mau curhat Pak, polisinya mau curhat. Kenapa Bapak Ibu yang mulia, fenomena hari ini masyarakat kita ini perlu kita berikan perhatian khusus, kita atensi. Siapa mereka? Masyarakat kita ini, warga kita, anak-anakan kita. Kalau bapak sama ibu lagi belut ke kantor atau ke pasar, ditelepon sama orang rumah, Pak, Bu, anaknya naik motor jatuh. Sekarang di mana? Di rumah. Bapak atau ibu masih di pasar, di kantor, atau pulang? Pulang. Kenapa? Karena anak kita, kemenangan kita jatuh dari motor. Nah hari ini Bapak Ibu, anak kemenangan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahasa hari ini Pak, sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Fenomenanya banyak terjadi sekarang. Mereka-mereka menjadi pelaku daripada pelanggaran ataupun kejahatan yang berhubungan dengan kamtipmas. Contoh kemarin Pak, 2 orang ketangkap narkoba yang bersama. Nah ini kebetulan ada Pak Kasat saya Pak Kasat narkoba. 2 orang ketangkap narkoba sekitar 5 kilo. Baru saya kalau ada yang nangkep itu Bu, kalau ada yang ketangkep itu, bukannya saya senang gitu. Wah, Polres senang ada penangkapan. Tidak. Justru saya sedih. Coba bayangkan.
Kalau yang ditangkap bapak-bapak, besok hari Minggu anaknya mau menikah, kira-kira bagaimana? Bapaknya mana, walinya mana, kan gitu. Dan bahkan sudah terbukti Bapak-Ibu yang mulia, ketidakadaan seorang bapak, ketidakadaan seorang orang tua di rumah akan membuat keluarga itu menjadi kacau. Anaknya malu untuk keluar, ibunya malu untuk ke pasar. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Bahkan mohon maaf untuk menggambarkan kasus yang kemarin di Polres itu, yang kasusnya anak MTS itu, Cinta, itu anaknya di mana, bapaknya di mana? Kenapa sampai tidak terkontrol hingga akhirnya bertemu dengan mereka-mereka yang ingin membunuh anak ini? Karena terlepas dari kontrol daripada orang tua. Kalau bahasa Jepangnya fatherless, ketidakadaan bapak. Coba kita bayangkan, bagaimana kalau seorang anak laki-laki remaja menggunakan narkoba sehingga akhirnya nanti masuk ke dalam penjara. Bagaimana masa depan dia? Kemarin Pak Polda bilang ada demo di depan Polda. Mahasiswa UIN, kita sama-sama tahu basic UIN itu apa, agama, menuntut kinerja Kapolda. Salah satunya menuntut pemberantasan narkoba, giatkan pemberantasan narkoba. Tapi akhirnya nggak mau bubar, akhirnya 17 orang diamankan. Begitu 17 orang diamankan, dicek UIN, salah satu di antaranya pengguna narkoba. Teriaknya narkoba tetapi menggunakan. Jadi ini anak-anak kemenangan kita sedang tidak baik-baik saja. Pun dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah ini sekarang siapa yang mau mikir? Siapa yang mau mikir Pak? Kalau hanya polisi itu hanya bermain di hilir, bukan di hulu. Tangkap, tapi tidak menyelesaikan masalah. Menghancurkan masa depan. Tangkap kan gitu Pak ya. Ini malah mereka akan menjadi masuk dalam penjara. Dan saya selama menjadi polisi Bapak-Ibu yang mulia, belum saya temui adanya orang masuk ke penjara, keluar dari penjara insyaf tobat. Yang ada jadi lebih profesional. Yang tadi maling ayam jadi maling motor, yang jadi maling motor jadi maling mobil, yang jadi tadinya hanya jual-jual gajah jadi pengedar kelas kakap. Jadi tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan signifikan. Kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu yang mulia, jadi hari ini kampung kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita kan belum ngerti nih Pak kampung kita di mana yang akan mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Kalau boleh saya gambarkan Pak, satu kampung ini kan seperti sebuah badan. Kalau kata Nabi sabdakan, masjid adalah jantungnya kampung. Betul Pak? Masjid adalah jantungnya kampung. Bagaimana kita tahu jantung ini Pak? Jantung itu ada jantung itu sendiri dan ada peredaran darah. Peredaran darah, kalau belajar biologi ibu-ibu, yang ibu guru terutama paham betul. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besarnya dari jantung seluruh badan kembali lagi melalui vena dan arteri kembali ke jantung. Kalau terjadi masalah pada jantung, contoh hanya untuk menggambarkan, mungkin Bapak ada yang sakit kemarin Pak di masjid sebelah ada yang sakit. Saya minta maaf sama Pak, hanya untuk menggambarkan Pak ya. Kalau terjadi masalah dengan jantung, klepnya bocor, pembengkakan jantung, menutupnya tidak sempurna, atau dengan peredaran darahnya yang tidak normal, penyempitan, gagal jantung disebutnya seperti itu. Kira-kira yang terjadi kepada orang ini, Pak saudara kita ini, apa yang disebut sebagai penyakitnya? Apa Pak? Stroke, betul kan? Apakah orang stroke bisa diajak berlari? Tidak. Apakah stroke bisa diajak main makan enak, rendang? Tidak. Apakah bisa diajak beraktivitas sebagaimana orang biasa? Tidak. Akan terganggu, sakit. Nah, Nabi SAW sabdakan, masjid ini jantungnya kampung. Apa jantungnya? Masjid. Apa peredaran darahnya? Peredaran darahnya adalah jalan-jalan dari rumah ke masjid. Siapa darahnya? Jemaah.
Di dalam jantungnya saja tidak ada darah. Sedikit darahnya yang beredar. Macet di tengah jalan. Apa yang terjadi? Kampungnya menjadi kampung stroke. Apa yang terjadi dengan kampung stroke? Anak membunuh orang tua. Orang tua menikahi putrinya sendiri. Narkoba, pencurian, tidak pidana kekerasan, balap motor, geng motor, segala macam penyakit. Bahkan bukan hanya masalah kamtipmas, Pak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana ke atas kampung tersebut. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu ya, Ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana cara mengatasinya? Solusi terbaiknya apa? Tidak ada jalan lain. Bagaimana membuat jantung sehat, kemudian membuat peredaran darah sehat, membuat darahnya semakin banyak. Kan begitu Pak? Dibuka pembuluh darahnya supaya darahnya lancar. Jantungnya diperbaiki sehingga darahnya banyak di dalam jantung. Jadi, kalau istilah dalam saya pribadi Pak, kalau dulu pihak mengatakan robohnya surau kami, sekarang istilah kami kembali ke surau kami. Kembali ke surau. Kenapa harus kembali ke surau kami Pak? Tidak ada tempat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, untuk mengembalikan orang beriman, hanya kecuali ke masjid. Bapak mau healing, sebaik-baik healing itu di masjid. Betul Pak ya? Wah lagi stres Pak. Lagi stres, dibawa ke pantai. Betul, sementara nanti selesai stresnya, pulang lagi stres lagi. Dibawa kalau di Jakarta ada puncak. Wah macet sampai di puncak enak, tapi begitu pulang macet lagi, stres lagi. Tapi kalau di masjid, inilah yang paling tepat. Saya punya motor, namanya Yamaha Mio. Rusak ini Pak. Saya bawa ke mana? Bengkel tentunya, bukan seleb padi, bukan ke tempat seleb mandi, bukan seleb gamelan begitu, nggak cocok. Bawa ke bengkel, bengkelnya pun bukan bengkel mobil, tapi bengkel motor. Motornya pun bukan motor Honda, tetapi motor Yamaha. Yamahanya pun bukan Yamaha manual, tetapi Yamaha matic. Harus tepat. Dalam diri manusia ada dua, jasmani sama rohani. Kalau jasmaninya sakit dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit sesuai dengan sakitnya. Kalau sakit jantung nggak bisa dibawa ke puskesmas, harus dibawa ke Darmais, rumah sakit jantung. Nah kalau sekarang sakit rohani, sakit hati, orang lihat masjidnya besar, tetapi tidak datang ke masjid, sakit. Orang dengar azan, tetapi tidak mau ke masjid. Sakit apa? Sakitnya sakit rohani, sakit hati. Dibawa ke mana? Paling pas dibawa ke masjid, maka kembali ke surau kami. Jadi sekarang kita harus bagi tugas Bapak Ibu yang mulia. Bagaimana caranya? Kalau polisi ini hanya keliling-keliling aja Bu. Nanti insya Allah Bapak Ibu ya, kalau ini semua nanti darahnya masuk ke dalam masjid, polisi tugasnya cuma menunggu ular masuk ke dalam rumah. Yang kedua, mencari kucing yang hilang. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi premanisme, tidak ada lagi orang pakai narkoba. Jadi solusi terbaik adalah kembali kepada surau kami. Nah sekarang caranya bagaimana? Caranya bagaimana kan begitu? Apakah mari kita sholat subuh berjamaah, mari kita kembali ke masjid dengan WhatsApp? Tidak. Dengan teriak-teriak dari masjid? Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau manusia hari ini dalam keadaan buta, tapi yang bukan buta ini ya, bukan buta mata, bukan buta hati. Manusia mendengar tapi bukan telinganya yang tidak mendengar, tapi hati. Logikanya kalau ada rel kereta api, kemudian ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang akan kita lakukan? Ya, ditolong. Cara menolongnya bagaimana? Dikirim WhatsApp, disebar pamflet, atau ditepuk-tepuk. Pak, sebentar lagi kereta mau lewat. Awas Pak. Padahal tahu kita kalau ini orang buta, orang tuli. Maka seluruh masyarakat mengatakan Bapak gila. Bapak gila. Kita yang dikatakan gila, Pak. Kenapa? Bapak sudah tahu ada orang buta, ada orang tuli di tengah rel kereta api, ditepuk-tepuk pakai tangan.
Dipanggil-panggil, wah Bapak stres, nggak ngerti cara yang terbaik. Betul Pak ya? Yang malah yang dikatakan kita gila kita. Maka cara terbaik Bapak Ibu yang mulia, nggak usah pakai banyak-banyak. Datang ke sana, pegang tangannya, elus-elus punggungnya, nggak usah banyak ngomong Pak. Bawa dia ke luar daripada rel kereta. Itu cara. Maka Bapak Ibu yang mulia, door-to-door system mendatangi saudara kita untuk diajak ke masjid itu cara terbaik. Cara tanggung jawab siapa Pak? Kalau saya di sini Pak, wah iya bisa. Tapi kalau saya di tanah datar itu ada 400 masjid, 400 masjid, 200 sekian musola. Yang punya tanggung jawab siapa? Bukan Kapolres, bukan Pak polisi bukan Pak. Tetapi kalau ada polisi yang di sini tanggung jawabnya juga. Maka yang menjadi tanggung jawab adalah setiap orang beriman yang dia tinggal di dalam masjid. Untuk apa mengembalikan mereka ke masjid? Untuk dia bisa sholat 5 waktu di masjid. Kalau disurvei Pak, pelaku-pelaku itu kalau ditanya, kamu apa narkoba, kamu apa pencurian, kamu apa? Siapa yang kemarin-kemarin sholatnya 5 kali tidak ada bolong? Gak ada yang katakan. Rata-rata bolong dan rata-rata tidak sholat. Rata-rata bolong dan rata-rata tidak sholat. Baru di dalam penjara begitu ditekan ini sama yang jaga kamu sholat, baru sholat 5 waktu itu. Jadi masalahnya ketika setiap orang ini tidak mau sholat dan dia tidak ada keinginan untuk sholat, maka disitulah setan masuk sehingga akhirnya dia akan melakukan satu kejahatan. Jadi kesimpulannya kembali ke surah ini dengan ukuran bagaimana setiap orang bisa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya secara berjamaah, maka akan diberkahi hidupnya, akan diselesaikan masalah-masalah. Kan orang mau pergi ke masjid ini kan hayal falah kan begitu Pak, diberikan kemenangan, masalahnya diselesaikan. Maka kuncinya adalah bagaimana mengembalikan mereka ke masjid untuk bisa sholat berjamaah. Apakah ini tanggung jawab kita Pak? Betul Pak, tanggung jawab kita sekarang. Jadi nggak bisa kita mengatakan Pak, orang lain tidak sholat urusan dia, kalau saya yang penting saya sholat. Nggak bisa Pak, orang lain sholat nggak sholat terserah dia, bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, kemenakan saya sholat. Nggak bisa. Gambarannya begini, kalau kita sedang berkumpul begini, terus ada 10 orang masuk masjid ketemu sama Ustaz, kami ini mau minta izin, bukan mau merobohkan masjid, bukan mau merusak tiang, merusak ini papan-papan, menurunkan plafon, menurunkan genteng, mencabut ini ubin-ubin, itu tidak. Kami hanya satu saja minta izin, kami mau memotong tiang masjid, kami mau memotong tiang masjid yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Boleh Pak? Boleh Pak? Apa Bapak yang punya masjid ini? Kenapa Bapak larang-larang kami? Kami hanya mau memotong tiang masjid. Oh, karena kami ini orang beriman, kami ini orang Islam, ini adalah tempat ibadah kami. Dan pemahaman kita Bapak Ibu sekalian, kalau tiangnya terpotong maka otomatis begitu Pak. Nah sekarang Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Hari ini berapa orang yang tidak sholat? Tetangga kita, mungkin anak kita, dia sedang merobohkan tiang agama. Dan kita mengatakan, bukan urusan saya Pak. Bagaimana keimanan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, menjadi tugas tanggung jawab kita bagaimana setiap laki-laki balik ketika azan berkumandang seluruhnya masuk ke dalam masjid. Targetnya minimal jadikan sholat subuh kita seperti sholat hari Jumat. Setuju Pak? Minimal kita jadikan sholat subuh kita sebagaimana sholat hari Jumat. Setuju Bu? Kira-kira Pak, kalau sholat subuhnya saja sudah seperti sholat hari Jumat atau bahkan sholat hari raya Idul Fitri, kira-kira kampung ini diberkahi Allah apa tidak?
Itu saja kuncinya. Kira-kira kejahatan berkurang atau hilang? Jadi masalah Kamtibmas adalah tanggung jawab setiap orang beriman. Walau ahlal qura amanu wa taqaw. Kalau seandainya satu negeri, satu kampung dia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim. Kami akan turunkan, Allah akan turunkan barakatin minas sama, berkah dari langit buat berkah dari. Kenapa hari ini yang dari langit jadi banjir, yang jadi dari bawah jadi gempa, jadi golodok? Kenapa jadi seperti itu? Karena kuncinya di depan tidak terpenuhi. Belum ada orang beriman dan tidak ada orang beriman yang ke masjid. Kuncinya itu saja sebenarnya, Pak. Insya Allah, Pak ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya boleh, Pak, nanti dikasih parameter, Di sana ada masjid, di sini ada masjid kita. Di sana ada masjid, di sini ada masjid. Tengah-tengahnya sebelah mana? Tengah-tengahnya sebelah mana? Dilingkari. Kemudian dihitung kakaknya. Buat suatu sistem musyawarah begitu. Kita absensi, Pak. Jadi akan ketemu ketika nanti kita tanya sama Pak, berapa jumlah kakak dan laki-laki balik yang harusnya masih masjid ini? Pak, alhamdulillah sudah kami hitung, jumlahnya 1874. Minimal hitung dulu, Pak. Karena apa? Sudah di sensus door to door. 1874. Nanti hari pertama, Pak, dari 20 orang di sini, nanti satu orang aja satu. Kalau ada 20 hari ini berarti besok subuh ada 40. Kalau 40 hari ini maka besoknya akan ada 160. Kalau 160 berikutnya akan ada 320. Kan begitu, Pak? Ya, itu target 100%. Meskipun nanti akan ada penolakan, meskipun akan ada kegagalan. Itu wajar, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Karena Nabi saja ditolak. Tetapi Pak, yang perlu kita garis bawahi adalah ini harus dikerjakan. Bapak bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan dulu, Pak, zamannya Nabi itu, kalau kita berpikir secara fakta historis, kalau orang akademis mengatakan fakta historis, rujukan kita di Mekah itu namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, Pak, sama sekali tidak bisa diartikan dengan zaman kebodohan. Kalau saya zaman kebodohan tidak. Jahil itu tahu tapi sengaja. Bukan bodoh, Pak, bukan. Kalau bodoh itu nggak ngerti. Tapi kalau jahil itu tahu tapi sengaja. Ada tembok bagus, putih warnanya. Karena jahil diambil pilok, dicoret-coret. Kalau ditanya, Dek, kamu tahu nggak ini tembok ini nggak bisa bersih begini, nggak boleh dicoret-coret? Tahu, tetapi dia tahu tapi sengaja. Jahil. Ada anak SD nggak boleh begini-gini, Pak, geli gitu. Karena jahil temannya begini-begini, nangis dia, dipukul dia. Ini namanya jahil, nggak mau digodain tetapi tetap digodain. Ini namanya jahil. Zaman jahilnya identik dengan dia tahu tetapi sengaja. Hari ini masyarakat kita dalam keadaan jahil. Coba Bapak tanya, Mas, Kang, Dek, Bang, kamu nggak sholat itu dosa apa pahala? Tahu semua, coba Bapak survei semua. Tapi kenapa nggak sholat? Karena jahil. Nah, dulu zaman Nabi, zaman jahiliyah, Bapak bayangkan, ada di sana bukan hanya ustaz, bukan hanya buya, bukan ajengan, bukan kiai, tetapi nabi. Nabi, Pak, orang terbaik sepanjang masa yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi belum diturunkan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nabi belum dakwah. Apa yang bisa dilakukan Nabi, Pak? Menangis saja di atas gua. Menangis. Apakah umat berubah? Umatnya berubah? Ditangisi Nabi setiap malam di atas gua? Tidak. Tetap masyarakat menjadi masyarakat yang jahil. Apa kejahilan mereka? Banyak, anaknya dibunuh, mereka minum darah, segala macam. Padahal ada Nabi di sana. Bahkan sebaliknya, Nabi dibegini-beginikan, Pak. Sidik, amanah, tablik, fatonah, amin, kan gitu, Pak ya?
kan? Derajatnya dinaikkan, tapi memang tidak berubah. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika Nabi disuruh mendakwahkan agama, dimulai dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan ayat selanjutnya, hai orang-orang kami yang muslim, bangun barokah, berikanlah pesan bahwa besarkan Allah SWT. Akhirnya Nabi door-door, ya ayyuhalladzina amanu la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Terakhir Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Apa yang terjadi kepada karier Nabi, Pak? Yang tadi sidik, amanah, tabligh, fatwa, hancur. Majnun, gila, pendusta agama, pemecah belah kaum, pemisah antara bapak dan anak dengan agama yang didakwakan sama. Nah, tapi hasilnya satu persatu orang masuk Islam dan akhirnya berubah dan sampai sekarang kita bisa menikmati Islam. Maka Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya bisa ditangisi, Pak. Ya Allah, ini bagaimana orang nggak bisa kembali? Harus berkundur, harus kita jemput. Meskipun nanti tantangannya seperti itu, waduh, kamu udah habis buat apa nih? Baru ketempelan malaikat nih kan, ngajak ke masjid tungguin aja, itu resiko, tidak ada masalah. Tapi yang penting harus dikerjakan. Insya Allah ya, mungkin itu sebagai pembuka kita, Bapak Ibu yang mulia. Bagaimana kita mau sayangin ini, anak kemenakan kita ini, caranya hanya dengan mengembalikan mereka ke masjid. Targetnya gampang, buat satu mungkin perkumpulan pembicaraan ataupun seperti musyawarah mufakat begitu. Bagaimana supaya masjid kita laki-laki baliknya seluruhnya datang ke masjid ketika azan berkumandang. Masa kalah sama ibu? Kan begitu. Ibu juga punya anak laki-laki, ibu juga punya suami, bapak-bapak juga punya anak laki-laki, ada kemenakan. Maka bagaimana caranya mereka datang ke masjid? Kalau itu semua sudah terlaksana, sudah 100% Pak, insya Allah saya juga meyakini sebagai seorang aparat Kamtibmas akan turun drastis. Secara agamis kita mengatakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kampung ini. Sehingga kampung ini disebut kampung yang baldatun thayyibatun. Nanti akan lahir hafiz-hafizo secara otomatis Pak di kampung. Tidak perlu diprogramkan sama Pak Bupati, tidak perlu. Langsung terprogram dengan sendirinya. Lahir hafiz-hafizo, lahir orang-orang yang dia ini memperhatikan agama. Lahir daripada orang-orang yang sangat cerdas dalam agama. Mereka yakin bahwa kehidupan ini hanya sementara, hanya selama-lamanya, kan begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang mulia dari kami, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mohon dijelaskan. Yang penting Pak, ini perlu tindak lanjut. Boleh nanti setelah ini kita bermusyawarah, boleh kita bermusyawarah caranya bagaimana. Nanti mungkin Bapak bisa langsung bagi tugas. Besok saya jemput ini, bagus Pak. Saya jemput ini, saya jemput ini. Kalau tidak mau jangan dipaksa, kan begitu kan? Kalau Pak Kiai bilang kalau melihat kemungkaran cegahlah dengan tanganmu. Maksudnya kalau memang kita tidak bisa narik, cegahlah dengan tanganmu itu paling tidak dengan ketok pintu. Jangan ditarik. Assalamualaikum, bawain buah tangan Pak, bawain apa? Pak, sebentar lagi asar. Mari kita ke masjid. Sudah. Itu maksudnya cegahlah dengan tangan, dengan milik. Kalau tidak bisa maka cegahlah dengan lisan. Kalau tidak bisa diberikan wejangan, maka didoakan orang lain. Ya Allah, Pak Ahmad ya Allah, namanya saja Ahmad, belum bisa ke masjid ya Allah, gerakan hatinya. Tadi saya sudah bawain apel 1 kilo ya Allah. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa narik tangannya, tapi saya bisa minimal seperti itu. Insya Allah ya, ya Bu ya, insya Allah ya kami titip. Mungkin sebentar lagi sambil nanti nunggu Isra kita akan sedikit berbincang-bincang Pak, karena kalau hanya seperti ini nanti supaya tindak lanjutnya itu nyata. Jadi ini memang bukan tugas tanggung jawab saya. Saya sedih sekali kalau ada orang ketangkap, betul. Tadi malam mimpi ada orang ketangkap. Aduh, sedih saya. Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah justru memberikan masalah baru buat saya dan buat orang-orang yang ditahan di penjara di polisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dan bisa kita terapkan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.